Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam kondisi fit di tengah kondisi COVID-19. Walaupun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah, semoga hal itu tidak mengubah atau mengurangi semangat kalian untuk mempelajari pelajaran geografi hari ini. Oke, sebelumnya pastikan kalian sudah mandi biar menjadi kebiasaan atau pembiasaan agar tetap semangat. Kemudian sarapan. Nah, setelah itu silakan untuk dipersiapkan buku tulis geografi, kemudian alat tulisnya. Oke, jika sudah bersiap, yuk bismillah kita mulai materi hari ini. Judul untuk materi hari ini anak-anak yaitu perubahan bentuk muka bumi begitu ya. Seperti yang telah dijelaskan atau dipelajari minggu-minggu sebelumnya di mana kita membahas mengenai dinamika litosfer. Minggu pertama kita membahas mengenai lapisan-lapisan bumi begitu ya. Di mana ada beberapa lapis yaitu ada inti bumi, kemudian ada mantel atau selimut bumi dan kemudian ada kerak bumi. Kemudian minggu selanjutnya kita membahas mengenai tektonisme begitu ya. Nah, hari ini pun insya Allah kita akan bahas mengenai hal itu, yaitu perubahan bentuk muka bumi. Yuk kita mulai. Materi dari ini adalah dari tenaga pembentuk muka bumi adalah pertama materi tenaga pembentuk muka bumi, kemudian ada tektonisme dan vulkanisme, kemudian ada seisme dan pengikisan, kemudian ada pelapukan, pengendapan dan mass wasting. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu, tenaga pembentuk permukaan bumi. Oke, maaf. Oke, ntar ya. Ini ada kesalahan teknis terlebih dahulu. Nah, tenaga pembentuk permukaan bumi. Oke, anak-anak, jika kalian pernah melihat di di daerah kalian, tentu permukaan bumi yang kita hidup di atasnya itu tidak selalu rata begitu ya. Tentu ada bukit, ada gunung, ada lembah, ada sungai, ada danau, ada laut, ada pantai dan sebagainya, sehingga si bentuknya itu dinamis begitu ya, atau tidak rata dan bentuknya itu bersifat dinamis. Tinggi rendahnya permukaan bumi, nah itu ya, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang itu disebut adalah relief gitu. Ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk muka bumi ini disebut geomorfologi begitu. Jadi sehingga bentuk permukaan bumi itu dapat dibedakan satu dengan lainnya begitu ya. Ada gunung, ada bukit, ada sungai, ada lembah dan sebagainya. Itulah yang dimaksud adalah relief, begitu tinggi rendahnya permukaan bumi. Nah, anak-anak, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa tenaga begitu. Jadi ada yang menjadi gunung, ada yang menjadi lembah, itu ada tenaga yang membentuknya begitu ya. Nah, apa sih yang membentuknya? Oke, tenaga pembentuk permukaan bumi atau tenaga yang membentuknya antara lain adalah endogen, tenaga endogen dan tenaga eksogen. Apa itu tenaga endogen? Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam perut bumi. Jadi tenaganya dari dalam perut bumi. Sedangkan kalau eksogen berasal dari luar perut bumi atau dari luar bumi begitu ya. Sehingga dibedakan menjadi dua, yaitu endogen dan eksogen. Tenaga endogen itu terbagi menjadi tiga, yaitu tenaga tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Oke, sedangkan eksogen itu adalah pelapukan, pengikisan, pengendapan, dan mass wasting. Oke, kita masuk ke tenaga endogen terlebih dahulu, atau tenaga pembentuk permukaan bumi yang berasal dari dalam perut bumi, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Kita mulai dari tektonisme terlebih dahulu ya.
Oke. Oke, yang pertama adalah tektonisme. Nah, salah satu pembentuk raut muka bumi adalah aktivitas tektonisme yang terjadi karena adanya tenaga dari dalam bumi. Nah, tektonisme akan mengubah bentuk muka bumi menjadi naik atau turun. Oke. Nah, tektonisme sendiri adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau perubahan bentuk di kulit bumi, begitu. Adanya patahan, adanya lipatan, kemudian retakan pada kulit bumi, itu adalah gerakan tektonisme. Pegunungan merupakan salah satu bentang alam yang dibentuk oleh aktivitas tektonisme ini. Nah, tektonisme adalah tenaga yang bekerja di dalam litosfer berupa tekanan dengan arah vertikal atau ke atas maupun mendatar atau ke samping yang mengakibatkan perubahan letak lapisan-lapisan batuan. Dilihat dari bentukan-bentukan yang tampak di muka bumi, tenaga tektonik dibedakan atas lipatan dan patahan seperti ini ya. Nah, ada beberapa contoh dari hasil tektonisme, merupakan contohnya yaitu pegunungan Bukit Barisan di Sumatera, kemudian pegunungan Seribu di Jawa, dan pegunungan Verbik di Sulawesi, gitu ya. Oke, adapun gerakan dari tektonisme ada epirogenetik dan orogenetik. Apa itu epirogenetik? Ialah gerakan atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama serta meliputi daerah yang luas. Sedangkan orogenetik adalah gerakan kerak bumi meliputi luas areal yang relatif sempit dan dalam waktu yang relatif singkat. Jadi ada pergerakan di dalam lempeng tektonik atau kerak bumi. Tetapi kalau epirogenetik tuh lambat begitu ya. Dan tapi wilayahnya luas. Sedangkan orogenetik waktunya cepat, relatif singkat, tetapi luas wilayahnya sempit begitu ya. Oke, kemudian epirogenetik tadi yang lama dan luas itu ada epirogenetik positif, ada epirogenetik negatif. Nanti saya perlihatkan contohnya ya. Kalau epirogenetik positif adalah gerak turunnya daratan sehingga kelihatan permukaan air yang naik, padahal daratan yang turun. Contohnya ada di Pulauan Maluku sampai ke Pulau Banda. Dan kalau epirogenetik negatif adalah gerak naiknya daratan sehingga kelihatan permukaan air yang turun. Contohnya Pulau Buton dan Pulau Timor. Nah, ini contohnya epirogenetik positif. Nah, oke, bentar biar agak besar. Nah, inilah epirogenetik positif. Contohnya kayak gini. Jadi si daratan itu turun, kan kita ada di sini nih. Misalkan di rumah ini, kita ada di rumah ini. Dalam waktu yang lama dan tempat yang luas ya. Nah, si daratannya turun, kita ada di sini. Jadi seolah-olah si permukaan air yang naik begitu. Padahal sebenarnya si daratan yang turun. Nah, ini namanya epirogenetik positif. Paham ya? Oke. Kalau epirogenetik negatif, ini kebalikan dari epirogenetik positif. Jadi, nah kita ada di sini misalkan. Nah, daratannya naik. Daratan naik seolah-olah permukaan air lautnya yang turun. Padahal si daratannya yang naik dalam waktu yang lama gitu ya. Oke, balik lagi. Oke, itulah gerakan epirogenetik. Gerakan gerakan pergeseran lapisan kerak bumi dalam waktu yang lama serta memiliki daerah yang luas. Oke, kemudian ada yang dimaksud gerakan orogenetik. Kalau orogenetik nih, gerakan kerak bumi yang tadi tempatnya sempit dan waktunya yang relatif singkat.
yaitu ada lipatan dan patahan. Apa itu lipatan? Nih, terjadinya lipatan adalah bentuk kulit bumi terbentuk lipatan atau bergelombang begitu. Terjadi karena adanya tenaga endogen yang arahnya mendatar dari dua arah berlawanan sehingga lapisan-lapisan batuan di sekitarnya terlipat dan membentuk puncak lipatan namanya antiklin, sedangkan lembahnya disebut sinklin. Oke, kemudian kalau patahan, proses patahnya atau pematahan lapisan kulit bumi. Prosesnya terjadi sangat cepat sehingga patah. Tekanan tidak sempat lagi melipat, melainkan timbul retakan dan patah. Kita lihat contohnya ya, biar gampang. Nah, ini contoh dari lipatan. Bentar. Bentar ya. Nah, ini adalah contoh dari lipatan. Bentar. Oke. Nah, ketika ada arah dari mendatar begitu ya. Nah, tiba-tiba permukaan bumi yang cepat gitu ya, sehingga dia melipat. Nah, melipat seperti itu. Itu namanya adalah lipatan. Nah, kondisi seperti itu namanya lipatan. Sering terjadi di permukaan bumi. Nah, seperti ini adalah lipatan begitu ya. Oke. Nah, yang atas ada lipatan tegak, ada lipatan miring dan sebagainya. Oke. Contoh yang lain. Nah, seperti itu ya. Nah, anak-anak, yang puncak ini namanya adalah antiklin. Yang puncak ini namanya antiklin, puncak lipatan, sedangkan lembahnya adalah sinklin. Oke. Nah, ini ada macam-macamnya, macam-macam dari lipatan terbentuknya tadi ya. Kemudian patahan sendiri bentuknya seperti ini. Nah, patahan itu seperti ini. Jadi tidak sempat melipat, si kulit bumi terlanjur patah begitu ya. Nah, lipatan sendiri ada beberapa jenisnya. Ada lipatan tegak seperti ini, dihasilkan dari kekuatan yang sama yang mendorong dua sisi begitu. Adapun lipatan miring, jadi agak miring. Kalau ini satu sisi lebih kuat daripada sisi yang lain. Adapun lipatan rebah sangat kuat, lipatan yang di samping kirinya tenaga salah satu sisinya lebih kuat. Kemudian ada lipatan menggantung, lipatan isoklin beberapa begitu. Kemudian ada lipatan klop. Adapun kalau patahan, nah itu seperti ini patahan bentuknya, bentuk permukaan buminya. Adanya sangat cepat sehingga tidak sempat melipat begitu. Yang ke bawah namanya adalah graben, yang atas namanya horst begitu ya. Ini kan ada yang atas, nah ini namanya horst, yang bawah adalah graben. Itu adalah bentuk dari tektonisme begitu ya, mengulang minggu kemarin. Kemudian hari ini kita akan membahas mengenai vulkanisme. Apa itu vulkanisme? Nah, ini vulkanisme jika dilihat di samping ada letusan gunung api begitu ya. Maka vulkanisme memang tidak jauh pembahasannya dari gunung api. Aktivitas vulkanisme berkaitan dengan keberadaan magma di dalam bumi, atau vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan aktivitas gunung api
yaitu pergerakan magma dari dalam litosfer yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Jadi adanya magma adanya di bawah permukaan bumi atau di dalam bumi. Kemudian ketika magma tersebut menyusup ke lapisan yang ada di atasnya, bahkan sampai ke permukaan bumi, maka itu disebut vulkanisme. Oke, kita lanjut. Bentar ya. Nah, anak-anak, terdapat dua aktivitas magma. Yang pertama ada intrusi magma, yang kedua ada ekstrusi magma. Apa itu intrusi magma? Yaitu aktivitas magma di dalam lapisan litosfer tetapi tidak sampai ke permukaan bumi atau tidak mencapai permukaan bumi. Sedangkan ekstrusi magma adalah aktivitas magma yang sampai ke permukaan bumi. Nah, atau proses keluarnya magma dari dalam bumi sampai ke permukaan bumi. Jadi kalau intrusi magma adalah magmanya belum nyampe ke permukaan, kalau ekstrusi sudah sampai ke permukaan bumi. Kita lihat contohnya ya. Oke. Nah, kita lihat ini ya. Nah, ini adalah magma di dalam bumi, kemudian dia menelusup masuk ke dalam, disebut vulkanisme. Nah, ada yang menjadi gunung api dan sebagainya ya. Magma chamber adalah dapur magma. Oke, kita lihat. Nah, beberapa bagian ini disebut dengan intrusi magma. Jadi magma yang masih di dalam permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan belum menyentuh permukaan bumi. Seperti lakolit. Kemudian ada ini di sini ada dapur magma atau batolit, kemudian ada silts, ada dike, ada diatrema begitu ya. Nah, saya jelasin satu-satu. Yang pertama di sini ada batolit atau batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma. Ini kan dapur magma nih. Kemudian terbentuk batuan disebut batolit. Kemudian ada lakolit, adalah batuan beku yang terjadi pada dua lapisan litosfer dan bentuknya menyerupai lensa cembung begitu. Kemudian ada silts, ini ya silts. Adalah sisipan magma yang membeku pada dua lapisan litosfer berbentuk tipis dan lebar. Kemudian ada namanya diatrema, batuan hasil intrusi magma yang mendorong lapisan litosfer begitu ya. Oke. Nah, itu adalah intrusi magma atau aktivitas magma di dalam bumi atau di dalam permukaan bumi yang belum mencapai permukaan bumi. Kemudian ada ekstrusi magma. Kalau ini udah keluar dari permukaan bumi. Contohnya seperti ini ya. Oke. Bentar. Nah. Oke, maaf. Nah, ini adalah dapur magma yang barusan, kemudian dia keluar ke permukaan bumi. Oke, ini ada magma chamber atau dapur magma, kemudian di sini ada vent. Lava flows from this opening. Jadi lava keluar dari sini begitu ya. Vent. Kemudian ada steam, gas, and dust, yaitu adalah gas, kemudian ada debu yang keluar dari permukaan bumi. Oke. Kemudian ada bom vulkanik, yaitu adalah lava, kemudian adalah lemparan-lemparan batuan dan sebagainya ya. Kemudian ada lava ya, yaitu adalah magma yang keluar ke permukaan bumi. Nah, ini adalah ekstrusi magma atau magma yang keluar ke permukaan bumi. Yang tadi intrusi magma. Oke, kita lanjut. Nah, adapun material hasil dari vulkanisme yaitu ada benda padat, cair, dan gas. Kalau benda padat disebut efflata. Itu ada beberapa hal, yaitu adalah efflata halogen berasal dari batuan sekitar pipa kawah. Adapun efflava antogen, bahan piroklastik berasal dari magma. Kemudian ini ya, ada bom atau batu-batu besar ketika meletus, ada batu-batu besar dan ada kerikil-kerikil atau lapili, ada pasir, debu, dan batu apung. Sedangkan benda cair yang hasil dari vulkanisme adanya lava, ini lava ini.
magma yang keluar dari permukaan bumi, kemudian ada lahar yang panas. Kalau lava itu magma yang keluar, kalau lahar itu lava yang sudah bercampur dengan air hujan, kemudian dengan tanah dan sebagainya. Lava panas campur lumpur begitu ya. Kemudian ada lahar dingin, air hujan campur material vulkanik. Itu benda cair. Kemudian benda gasnya ekshalasi, itu ada sulfator, gas belerang yang kalau misalkan kita main ke gunung Gunung Tangkuban Parahu atau Gunung Kawah Putih itu biasanya agak bau begitu ya, menyengat. Nah, itu biasanya gas belerang. Adapun fumaro, uap air dan movet CO2. Itulah hasil dari vulkanisme atau gunung api. Kita lanjut. Nah, kemudian ada 3 jenis gunung api begitu ya. Ada yang disebut gunung perisai atau tameng, ada gunung maar, ada gunung strato atau campuran. Kalau gunung perisai, saya cari dulu ya. Di sini ada letusannya. Sebentar. Nah, ini contohnya gunung perisai. Jadi dia meletus. Nah, gitu ya. Jadi sifat erupsinya efusif, jadi meleler begitu. Si magmanya yang keluarnya cair. Gunung api di kawasan Hawaii. Dia tidak meledak. Jadi ketika gunung itu tidak meledak, tapi dia mengeluarkan lava begitu ya. Magmanya keluar dan meleler. Tidak meledak, itu namanya perisai. Kemudian ada maar, ledakannya kuat atau eksplosif. Nah, kalau ini meledak seperti Tambora. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Nah, ketika dia sampai di atas, nah dia meledak sampai menjadi sebuah kaldera begitu ya, lubang kawah yang besar. Itu namanya maar. Kemudian ada strato, kalau ini kerucut. Ada efusifnya. Efusif itu tadi ya, meleler si magmanya, dan eksplosif, meledak. Lereng gunung berlapis-lapis. Nah, ini banyak di Indonesia, yaitu gunungnya yang kerucut begitu. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, ada 2 tipe letusan, ada efusif, ada eksplosif. Kalau eksplosif itu meledak. Kemudian kalau efusif itu meluber begitu. Meluber kekuatan erupsinya. Saya perlihatkan terlebih dahulu videonya. Ya, seperti itu. Efusif itu meleler begitu ya, tidak meledak. Kalau eksplosif meledak. Oke. Kemudian, nah ini tadi ada bagian-bagian dari gunung api. Yang paling bawah disebut dapur magma. Kemudian ada seal. Nah, ini ya terowongan magma atau magma yang masuk di antara 2 lapisan batuan. Dan ada dike, intrusi magma secara vertikal. Kemudian ada laccolith. Nah, ini intrusi magma cembung di atas. Dan ada main vein atau diatrema atau pipa leher gunung api, main vein ini. Kemudian ada crater atau kawah yang sering kita lihat di gunung-gunung pariwisata ya, gunung-gunung wisata. Kemudian ada volcanic bomb, letupan piroklastik, ada geyser, air mancur panas seperti di Garut begitu. Dan lain hal sebagainya. Adapun tipe-tipe letusan gunung api itu yang pertama ada tipe Hawaii. Kalau tipe Hawaii itu lavanya encer, dia tidak meledak tapi meleler. Tekanan gasnya rendah, kemudian kedalaman dapur magmanya sangat dangkal. Contohnya Mauna Loa di Hawaii. Adapun Stromboli, sifat lavanya juga encer, tekanan gasnya sedang, dapur magmanya dangkal. Ada tipe Merapi atau seperti Gunung Merapi di Indonesia. Jadi kental, membentuk sumbatan. Tekanan gasnya rendah, dapur magmanya dangkal. Kemudian contohnya Merapi. Jadi ini biasanya ada kayak awan panas gitu ya ketika Merapi meletus. Kemudian ada Saint Vincent.
Sifat lapanya kental, tekanan gasnya sedang, kedalaman dapur magma dangkal. Tipe pele, sifat lapanya kental, tekanan gas tinggi, kedalaman dapur magma dalam. Tipe peret kayak gini bentuk-bentuknya. Ada sifat lapanya cair dan kental, tekanan gas sangat tinggi, dapur magmanya sangat dalam. Contohnya Krakatau. Kemudian ada tipe vulkanolema, sifat lapanya cair, kental, kemudian tekanan gas sedang. Ini seperti Semeru, Bromo, dan Raung. Jadi meletus beberapa menit sekali begitu ya. Adapun tipe vulkano kuat, kental, kemudian tekanan gasnya tinggi, kemudian kedalaman dapur magma sangat dalam. Oke. Nah, dampak dari vulkanisme adalah positifnya abu vulkanis bisa menjadikan tanah menjadi subur. Oke, kemudian sumber material pasir, batu, dan bisa menjadi objek wisata pada akhirnya. Tapi negatifnya rusaknya vegetasi karena abu vulkanik, banjir lahar panas atau dingin, kemudian gelombang pasang akibat gunung berapi meletus di tengah laut biasanya bisa berpotensi tsunami, kemudian mengganggu aktivitas masyarakat. Oke anak-anak, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.